Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Wajiz, dan setelah pembahasan masalah puasa, kelanjutannya adalah bab al-i'tikaf. Sebelum kita ikuti kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi, kita fahami dulu i'tikaf itu apa. I'tikaf itu, meskipun ulama ahlu sunnah beda-beda di dalam mendefinisikan, tapi beda ungkapan saja, maknanya insya Allah sama atau sangat berdekatan. Nah, adapun maknanya adalah tinggal di masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Tinggal di masjid itu ada konsekuensi yang sangat penting, yaitu meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kerjaan. Ditinggal kemana? Ditinggal ke masjid. Ditinggal ke masjid untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal di masjid dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah i'tikaf. Nah, wal i'tikafu fil ashril akhiri min Ramadan sunnatun mustahabbah. I'tikaf di 10 akhir Ramadan adalah tuntunan yang sangat dicintai dalam Islam. Ajaran Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah yang sunnah, yang sangat dicintai. Iltimasan lil khairi, untuk mendapatkan kebaikan 10 hari akhir Ramadan, untuk mendapatkan 10 hari terakhir, karena yang paling mulia dari pembagian bulan Ramadan itu adalah yang paling akhir. Maksudnya pembagian dibagi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga, maka yang akhir itu yang paling bagus, gitu ya. Dan di dalam 10 akhir Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Karena itu kelanjutannya wa talaban li Lailatul Qadri, dan untuk mencari Lailatul Qadar. Maksudnya mencari Lailatul Qadar, beribadah kepada Allah gitu, dan berharap ibadahnya itu pas di Lailatul Qadar. Kenapa? Karena apabila ibadahnya itu, ibadah yang ia lakukan itu pas di Lailatul Qadar, maka keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan. Karena itu kalau orang itu tidak berupaya, sungguh dia rugi, sadar atau enggak sadar, sungguh dia rugi. Kenapa? Karena perjuangan sekali nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1 bulan itu 30, gitu.
berarti 30.000. 30.000. Ya. 30 perjuangan sekali nilainya lebih baik daripada 30.000 kali. 30.000 kali. Nah, karena itu sungguh rugi. 30.000 kali itu sekitar berapa? Kurang lebih 81 atau 82 tahun. Perjuangan sekali itu akan dinilai lebih baik daripada 82 tahun. Dan umumnya umur umat Rasulullah SAW itu hanya 60-70. A'maru ummati ma baina siddina ila sab'in. Umur umatku berkisar rata-rata 60-70. Dapat sekali saja Lailatul Qadar. Misalnya begini, menghidupkan malamnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan sholat raweh, untuk melakukan untuk qiyam Ramadan, untuk baca Quran. Intinya bahwa melakukan ibadah sekali. Nilainya lebih baik dibandingkan dengan 80 tahun setiap malam dia melakukan, kalau tidak ada Lailatul Qadarnya. Yang semalam tadi itu lebih baik. Lah apa tidak rugi? Gitu. Menurut akal, itu kerugian besar. Coba seandainya ada orang punya usaha dunia gitu ya. Gitu. Pak, mengharapkan keuntungan berapa? Mengharapkan keuntungan berapa? Wah, untung 50% aja sudah besar. 50% itu setengahnya. Jadi perjuangannya sekali mendapatkan keuntungan setengah dari modal yang ia lakukan. Lah kalau dia berjuang sekali dibayar atau dilipatkan hasilnya dua kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali, 1000 kali, 30.000 kali lipat. Siapa orang yang dalam urusan dunia tidak berlomba-lomba? Pasti berlomba-lomba. Lah, kenapa kita tidak berlomba-lomba mengejar Lailatul Qadar? Karena iman, karena kepercayaan ini rendah. Kalau kepercayaan itu seperti Rasulullah SAW, maka ahyal laila kullaha, menghidupkan seluruh malamnya untuk ibadah kepada Allah SWT. Tidak tidur sekejap pun. Kenapa? Dalam rangka untuk meraih Lailatul Qadar. Dan itu yang dilakukan atau yang diikuti oleh para sahabat. Nah, karena itu maka sangat penting. Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran ini pada Lailatul Qadar. Makna ayat ini yang pertama, yang paling masyhur adalah Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Loh, Quran kan diturunkan kepada Rasulullah selama 23 tahun sedikit-sedikit. Maksudnya diturunkan dari atas langit yang ketujuh ke langit yang paling rendah. Dari atas langit yang ketujuh diturunkan ke langit yang paling rendah sekaligus atau seluruhnya di Lailatul Qadar. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran ini pertama kali kepada Rasulullah. Pertama kali berarti surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tatkala Rasulullah di Gua Hira, itu Lailatul Qadar. Dan itu berkaitan dengan diturunkannya di malam yang paling mulia. Lalu dibahas kelanjutannya tentang kemuliaan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah ada yang telah memberitahumu Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kemuliaan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam saja dibandingkan dengan 1000 bulan yang kurang lebih dari 80 sampai 82 tahun ya. Nah, lebih mulia satu malam ini dibandingkan dengan
80 tahun lebih tadi itu. Nah, lalu ada apa di Lailatul Qadar itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Para malaikat termasuk malaikat Jibril turun susul menyusul gitu di malam itu, di Lailatul Qadar itu, untuk mengatur kembali seluruh urusan, tafsirnya seluruh urusan yang akan terjadi selama 1 tahun. Seluruh urusan gitu. Misal jumlah hewan di muka bumi ini berapa, nanti yang akan lahir berapa, nanti yang akan mati berapa. Jangankan jumlah hewan di muka bumi, jentik di got itu aja jutaan. Kalau ada got sudah lama airnya ngendap itu ya, itu lihat, wah jentik itu kayaknya penuh gitu ya. Nah itu hidup semua dan banyak yang mati juga gitu. Dan ketika hidup, wallahu a'lam, makhluk hidup itu butuh makan, diatur semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Tidak ada satu biji pun di dasar bumi manapun kapan kering berubah jadi basah, kecuali semuanya ada catatannya. Semua sudah ada catatannya. Lalu setiap tahun dirinci kembali apa yang terjadi selama 1 tahun itu. Nah itu adanya di Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat termasuk malaikat Jibril turun pada malam itu dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatanlah di malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar, sampai habis malam. Karena habisnya malam itu dengan terbit fajar atau dengan masuknya waktu subuh. Jadi tenggelam matahari masuk awal malam, subuh habislah waktu malam. Nah, keselamatanlah di malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Nah, adapun kaitannya dengan bab adalah iktikaf dalam rangka untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tinggal di masjid untuk beribadah kepada Allah dengan penuh harap agar ibadah yang dilakukan di malam itu pas dengan Lailatul Qadar. Lah kalau 10 hari full, insya Allah atau pasti gitu. Kalau 10 hari akhir Ramadan full dia iktikaf, maka pasti dapat Lailatul Qadar. Tinggal menata keikhlasan dan memperbanyak kualitas, tinggal memperbanyak kuantitas ibadahnya dan menata keikhlasan dan kualitas ibadahnya. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, karena Rasulullah SAW yujawiru fil ashril awakhir min Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 akhir Ramadan iktikaf. Maksudnya yujawiru itu karena rumah Rasulullah SAW mepet dengan Masjid Nabawi gitu. Nah, maka Rasulullah SAW itu keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Nah, fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir Ramadan, wa yaqulu, dan Rasulullah SAW bersabda, taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan gitu. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Maksudnya carilah itu ibadahlah gitu. Ibadahlah dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya di 10 akhir Ramadan dengan harapan gitu. Dengan harapan supaya mendapatkan Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu adanya di 10 akhir Ramadan. Nah, dan ini faedah yang diambil, yang pertama bahwa Rasulullah melakukan, yang kedua Rasulullah memerintah, yang ketiga Lailatul Qadar itu ada terus setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan gitu. Yang
lebih kuat lagi 10 akhir Ramadan, dan yang paling sering di malam ganjil, dan insya Allah yang paling sering dari malam ganjil itu adalah malam 27. Itu faedah dari sini. Taharrau, kejarlah atau carilah Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 akhir Ramadan, berarti ada terus di 10 akhir Ramadan itu, karena disuruh mencari di situ. Itu. Nah, itu karena itu pernah ada mubaligh yang mengatakan Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi. Lailatul Qadar itu hanya sekali waktu Quran itu diturunkan. Nah, itu tidak tahu dalil-dalil seperti ini, ya. Atau sengaja tidak menerima dalil seperti ini. Kita harus belajar dengan benar bahwa beragama yang benar itu beragama yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kembali dari faedah yang diambil tadi itu, yang pertama Rasulullah SAW juga itikaf, yang kedua Rasulullah memerintah, yang ketiga Lailatul Qadar itu ada terus setiap tahun, atau dengan ungkapan lain setiap bulan Ramadan, atau dengan ungkapan lain 10 hari terakhir, ya, dan berdasarkan dengan dalil yang lain yang lebih sering itu di malam ganjil, dan yang lebih sering lagi dari malam-malam ganjil itu adalah di malam 27. Nah, wa anha, dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Wa kana ya sallallahu alaihi wasallam yahutsu ala qiyamiha wa yuraghibu fiha, dan adalah Rasulullah SAW mendorong agar menghidupkan 10 akhir Ramadan, menghidupkan malam 10 akhir Ramadan untuk ibadah, dan Rasulullah SAW memberikan harapan-harapan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, siapa yang qiyam, yang melakukan ibadah malam hari, gitu. Malam hari, gitu. Man qama lailatul qadri, malam Lailatul Qadar. Siapa yang melakukan qiyam pas Lailatul Qadar, imanan wahtisaban. Dasarnya harus ada dua. Yang pertama karena dia beriman kepada Allah. Dan Allah memfirmankan Al-Quran, beriman pada Quran, dan beriman kepada Rasulnya dan sabda Rasulnya, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Beriman, dan pasti akan orang yang melakukan ketaatan dibalas dengan yang lebih baik. Beriman, ya. Jadi kenapa dia melakukan qiyam? Karena dia beriman dengan yang wajib untuk diimani, iman pada Allah, pada kitab-kitab Allah, pada Rasul Allah, dan semua yang diimani, dengan pahala, dengan janji-janji Allah. Dia beriman, gitu. Wahtisaban, dan penuh harap kepada Allah, berharap kepada Allah, ya Allah, pertemukan saya dengan Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah yang ikhlas dan banyak dan ikhlas, berkualitas, gitu. Ya Allah, temukan saya, gitu, dengan Lailatul Qadar dalam keadaan mendekatkan diri kepadamu, intinya bahwa ya Allah, balaslah dengan yang lebih baik, ampuni dosa-dosa dan semuanya. Intinya jiwanya betul-betul banyak berharap kepada Allah SWT. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah semua. Semua dosanya diampuni. Nah, dan kita kembali kepada Allah, kalau dosa diampuni maka pasti akan mendapatkan ridhonya dan akan dikumpulkan dengan an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Kenapa? Karena kalau semua diampuni berarti tidak punya dosa. Nah, ini wala yakunul i'tikafu illa fil masjid, dan tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid. Nah, ini penting ya, tidak boleh i'tikaf kecuali di
masjid. Liqauli ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan kalian tidak boleh menggauli istri-istri kalian sedangkan kalian itu sedang iktikaf di masjid. Nah itu. Nah, adapun makna daripada ayat ini yang diambil pertama yang berkaitan dengan iktikaf, bahwa iktikaf itu adalah di masjid. Iktikaf itu adalah di masjid. Yang kedua ya, menggauli istri ketika sedang iktikaf itu membatalkan iktikaf. Gitu. Nanti kalau ada yang membaca tapi tidak mengikuti pemahaman ulama ahlus sunnah, gitu. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli istri kalian. Wa antum akifuna, dan kalian sedang beriktikaf fil masajid, di masjid. Loh, berarti kalau tidak sedang iktikaf boleh menggauli istrinya di masjid? Nah, maksudnya enggak gitu. Maksudnya adalah kalau Anda sudah berniat saya iktikaf 10 hari di masjid. Nah, kalau ada hajat pulang, kalau ada perlu, itu ada dalil boleh. Yang penting itu termasuk keperluan yang dibenarkan untuk keluar dari masjid. Lah, ketika pulang terus menggauli istrinya dulu terus baru balik, itu tidak boleh. Itu iktikafnya nanti jadi batal. Gitu. Adapun di masjid menggauli istrinya, ya mau iktikaf mau nggak iktikaf ya tidak boleh. Jangankan di masjid menggauli istrinya, dalam keadaan junub, ya, terus ke masjid tidak ada hajat atau tidak ada perlu hanya sekedar masuk lewat terus ngambil, itu tidak boleh indal jumhur. Ya. Nah jadi gitu. Nah jadi orang yang sedang junubnya di rumah tidak boleh ke masjid kecuali hanya jalan untuk keperluannya terus kembali. Indal jumhur. Nah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wali annahu mu'takafu Rasulillah SAW, dan karena iktikaf Rasulullah SAW juga di masjid. Berarti ini hadis fi'li. Hadis fi'li. Bahwa iktikaf Rasulullah SAW itu di masjid. Kalau Anda kepingin meneladani Rasulullah, iktikaflah, dan iktikaf itu di masjid. Nah, wa yustahabbu lil mu'takifi ayyashghala nafsahu bi ta'atillah, dan disunnahkan dan dianjurkan orang yang sedang iktikaf itu menyibukkan diri dengan taat kepada Allah. Menyibukkan diri untuk taat kepada Allah. Meskipun dalam 24 jam itu gitu, bisa jadi dia nanti ada waktu-waktu yang kosong, jeda gitu ya. Nah, tapi tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya itu duniawi. Baik itu kerjaan maupun kesenangan. Itu tidak ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan gitu. Nah, tapi disunnahkan seluruh waktunya 24 jam itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ketika butuh istirahat gitu. Nah itu ngantuk tidur enggak apa-apa. Nah, adapun di zaman sekarang bawa HP terus dibuka HP-nya terus main apa yang itu, atau dibuka HP-nya terus buka nama-namanya teman-temannya terus dikirimin apa, atau disapa bagaimana kabarnya sedang. Nah itu tidak dibenarkan gitu. Jadi gunakan untuk yang langsung, itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disunahkan untuk menyibukkan diri untuk taat kepada Allah, kas salat, seperti sholat, wal qiraah baca Quran, wa tasbih baca tasbih, wa tahmid baca tahmid,
wa tahlili wa takbir, baca tahlil, baca takbir, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allah akbar. Berapa kali? Tidak pakai berapa kali, sebanyak-banyaknya waktu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wal istighfar, dan beristighfar. Wassalati ala nabi salam, dan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa doa, dan untuk berdoa. Wa mudzakaratil ilm, dan untuk mempelajari ilmu agama. Wa nahwi dzalika, dan semisalnya. Dan yang paling utama itu adalah yang jelas-jelas ibadah mahdhah, ibadah yang semata-mata amalan itu ibadah antara dirinya kepada Allah, kecuali apabila ada sebab. Misalnya apa? Misalnya belajar mengajar, apa ada sebab? Kalau enggak ada sebab, maka membaca Quran lebih baik daripada belajar mengajar waktu i'tikaf. Sholat lebih baik daripada sholat sunnah. Sholat duha, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah lebih baik daripada belajar mengajar ilmu agama apabila tidak ada sebab. Waktu i'tikaf ya. Nah, kalau ada sebab, maka kadang-kadang karena sebab yang mafdhul itu menjadi lebih afdhal, yang kurang utama menjadi lebih utama. Al-asbab alladhi yaj'alul mafdhuli fadilan, ada sebab-sebab yang menjadikan yang kurang utama menjadi lebih utama. Nah, misalnya dakwah, waktu i'tikaf bukan waktu dakwah. Tapi kalau ada sebab, maka dakwah itu bisa menjadi lebih baik meskipun i'tikaf. Nah, dakwah itu apa? Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kalau waktunya itu tidak bisa ditunda, maka itu yang lebih baik. La yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan dalam agama dari waktu yang dibutuhkan. Itu kalau nggak dinasihati sekarang, ya dia pergi. Dinasihati atas apa yang perlu untuk dinasihatkan kepadanya. Nah, intinya bahwa ibadah itu, wa yukrahu lahu ay yashghala nafsahu bima la ya'nihi min qaulin aw amal. Dan makruh orang yang sedang i'tikaf sibuk dengan urusan dirinya, sibuk dengan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang murni hanya kesenangan dirinya. Ya kayak tadi itu main game. Wah, sudah capek ngaji, tidur kan nggak bisa tidur, terus main game pakai HP. Anda ini i'tikaf, ibadah kepada Allah, tidak baik itu. Nah, itu meskipun itu tidak membatalkan i'tikaf. Bahkan di antara ulama ahlus sunnah menjelaskan orang i'tikaf itu yang betul mandi itu tidak baik apabila tidak mandi tidak mengganggu ibadahnya. Kenapa? Karena mandi itu kesegaran dan kesenangan dunia. Tidak baik bagi orang yang i'tikaf untuk mandi apabila tidak mandi ya, itu tidak mengurangi ibadahnya atau tidak mengganggu ibadahnya. Misalnya bagaimana? Wah, sehari belum mandi saya. Nah, itu sehari belum mandi tidak menjadi sebab baiknya mandi. Tapi kalau enggak mandi itu rasanya enggak enak sehingga mau baca Quran agak enggak enak. Nah, kalau gitu berarti Anda dibutuhkan mandi. Bisa sekali, bisa 2 kali sehari, bisa sesuai dengan kebutuhan. Ngambil makan untuk buka, untuk sahur di rumah enggak baik apabila di masjid sudah ada, meskipun sederhana yang penting cukup. Nah, jadi kayak gitu. Bahkan tidur tidak baik bagi orang yang i'tikaf apabila tidak ngantuk atau apabila tidak dibutuhkan tidur. Nah, kenapa? Karena orang yang i'tikaf itu harus mujahadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai kayak gitu. Apalagi yang hanya main tadi itu ya, main HP, wah zaman sekarang WA-an dengan teman. Nah, itu tidak seharusnya apabila i'tikaf. Nah,
ditelepon terus ditanya hukum agama. Kalau gitu ya menjawab. Itu tadi itu al-asbab alladzi yaj'alul mafdhuli fadilan, ada sebab yang menjadikan yang kurang utama menjadi lebih utama. Wa yukrahu lahu kama yukrahu lahul imsaku anil kalam dhannan minhu anna dzalika mimma yuqarribu ila Allah. Gitu. Dan juga makruh, dilarang orang iktikaf itu hanya diam dengan pemahaman bahwa disyariatkan diam. Nggak ada tuntunan harus diam. Gitu. Iktikaf itu ibadah kepada Allah. Apabila ibadah kepada Allah itu dengan berbicara, maka bicara ini ibadah kepada Allah. Baca Quran. Kalau tidak mengganggu, yang lebih baik itu dengan mengeluarkan suara. Ya kalau misalnya yang iktikaf cuma 1-2 terus baca Qurannya lirih, itu nggak ganggu, maka itu lebih baik daripada tanpa bersuara. Apa ada dalilnya? Nah, kalau langsung nggak ada dalilnya, tapi pemahaman yang sampai akhirnya masuk ke saya dari nggak tahu dari ulama atau dari waktu belajar dulu gimana, bahwa dari mana sisi baiknya membaca Quran bersuara lebih baik apabila tidak ada yang terganggu, ya, karena telinga menjadi mendengar, kalau nggak bersuara nggak mendengar. Itu satu. Yang kedua, lisannya berbicara. Kalau tanpa bersuara lisannya nggak ikut bicara, nggak ikut baca Quran. Nah jadi kayak gitu. Bahkan, nah kalau ini saya ingat ya, di dalam kitabnya ulama gitu, yang hafal gitu, melihat dengan tidak melihat, kalau tidak ada sebab ya lebih baik melihat. Kenapa? Dengan melihat Quran, padahal dia hafal loh, gitu. Dengan melihat matanya menjadi melihat Quran, sampai kayak gitu ya. Nah, wa yubahu lahul khuruju min mu'takafihi lil haja, boleh keluar dari tempat iktikafnya, dari masjid, apabila ada hajat, apabila ada kebutuhan. Yang dimaksud kebutuhan di sini kebutuhan yang dibenarkan bagi orang yang sedang iktikaf. Nah, bukan namanya orang lah ya butuh mandi, butuh air, butuh makan. Lah kamu sedang iktikaf, ada apa enggak yang mewakili? Kalau ada, maka keberadaanmu di dalam itu lebih baik daripada kamu keluar untuk ngambil makan. Kenapa? Di situ sudah ada makanan. Misalnya begini, kita orang Indonesia atau orang Jawa, gitu ya. Terus, wah ini di rumah ini ada masakan yang enak, kambing, sapi atau apa. Terus kalau kita hanya di masjid saja, makanannya cuman nasi sama ikan pindang, misalnya gitu ya. Apakah Anda cukup sahur atau buka atau makan itu nasi sama ikan pindang sama sambal? Cukup. Ya kalau gitu lebih baik tidak keluar daripada pulang makan, meskipun makan itu buka, meskipun sahur, terus di sana enak. Kenapa? Yang sedang iktikaf tidak dalam rangka menikmati dunia. Nah, jadi itu. Nah, bahkan ada ulama yang tidak boleh keluar dari masjid kalau hanya untuk itu. Kenapa? Karena buka di masjid sudah mewakili, meskipun kurang enak gitu. Atau sahur di masjid sudah mewakili, maka tidak boleh keluar. Sampai begitu. Kenapa? Iktikaf itu di masjid. Tidak boleh keluar kecuali apabila ada hajat yang dibenarkan. Karena itu di sini boleh keluar dari masjid atau dari tempat iktikafnya untuk keperluan allati la budda minha, yang menjadi suatu keharusan. Kama yubahu lahu tarjilu sya'rihi, seperti boleh menyisir rambutnya, wahal qura'sihi gitu, dan mencukur rambutnya, wa taklimu adhafirihi, memotong kukunya, wa tanzifu badanihi, dan membersihkan badannya. Wa yabtulul i'tikaf, dan batal i'tikaf bil khuruji li ghairi hajah, apabila keluar tidak ada kebutuhan, wabil wat'i, dan dengan menggauli istri meskipun itu kebutuhan. Wah, sudah 9 hari, sudah 8 hari terus
pulang karena ada yang penting, misalnya ngambil sahur, wah ini tinggal 1 jam nggak ada sahur ini, akhirnya pulang ngambil sahur, ternyata ketemu istrinya, gauli istrinya, batal iktikafnya. Nah gitu, karena itu keluar tanpa hajat membatalkan, ada hajat tetap untuk menggauli istri tidak boleh bagi yang iktikaf. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama bab iktikaf dari kitab Al-Wajiz. Dan kesimpulan dari pembahasan kita tentang iktikaf, yang pertama, definisi iktikaf adalah tinggal di masjid untuk beribadah kepada Allah. Berarti keberadaannya itu di masjid. Dan tadi pemahaman yang insya Allah kuat mengandung 3 konsekuensi. Tinggal di masjid artinya meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kerjaan. Jadi meninggalkan rumah, tinggal di masjid. Nah itu ya. Nah, keluarganya ditinggal ke masjid, tapi sama keluarganya yang kecil sambil ngomong bayinya atau ngomong anak kecilnya, itu namanya nggak ditinggal gitu. Nah, jadi untuk beribadah kepada Allah gitu. Dan ke masjid tapi ngerjakan tugasnya juga nggak boleh gitu ya. Itu bukan iktikaf. Ya, itu satu. Yang kedua, iktikaf yang paling utama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Niatnya adalah iktikaf untuk mendekatkan diri kepada Allah di waktu yang mulia, untuk utamanya untuk mendapatkan keutamaan 10 hari terakhir semuanya, utamanya untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Yang ketiga, Rasulullah SAW juga beriktikaf. Rasulullah memerintahkan, dan Rasulullah SAW memberikan harapan-harapan. Nah, karena itu ini menunjukkan sangat kuat. Ya, Rasulullah SAW melakukan, Rasulullah memerintahkan, carilah, kejarlah Lailatul Qadar. Nah, Rasulullah sendiri melakukan, dan Rasulullah memerintahkan, dan Rasulullah memberikan berbagai harapan. Siapa yang qiyam pas Lailatul Qadar, maka akan dihapus dosa iman dan wahtisaban, dengan dasar iman dan penuh harap, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, kemudian orang yang iktikaf itu dibolehkan keluar dari masjid apabila ada sebab yang dibenarkan, atau apabila ada hajat yang penting yang dibenarkan. Nah, apabila tidak, maka tidak boleh keluar dari masjid. Keluar ngapain keluar? Untuk kepentingan ini. Nah, kepentingan itu dibenarkan, maka itu boleh gitu. Nah, dan yang terakhir, iktikaf itu harus berupaya diisi dengan berbagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah ibadah yang betul-betul langsung menghadap kepada Allah. Salat langsung menghadap kepada Allah, baca Quran, berzikir, berdoa, beristighfar, bertaubat. Nah, yang kayak gitu yang lebih diutamakan. Dan ibadah-ibadah yang tidak langsung jiwa ini menghadap kepada Allah, nah, kalau memang ada sebab yang mendorong, maka itu bisa jadi itu juga menjadi lebih utama. Kalau enggak, mendahulukan ibadah-ibadah yang langsung menghadap kepada Allah. Mungkin itu kesimpulan dari pembahasan yang tadi kita fahami bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.